juga pernah ngalamin yang sampai budrek pol gitu atau? Jawaban ya. Tuh, pernah. Welcome to Space Talk. Just relax And we talk. Halo Sobat Space, kembali lagi di Space Talk dengan MC yang berbeda kali ini. Buat yang belum kenal aku, kenalin. Aku Nugi, buat yang udah kenal ya udahlah ya. Dan aku Salma dari angkatan 22 arsitektur Unika Sugiharto. Kak Nugi gugup gak sih? Kayak gimana ya? Kelihatan ya barusan ya? Kelihatan kan? Iya, gugup gak sih? Karena kan kayak apa ya, narasumber kita kali ini tuh kayaknya keren-keren deh. Gimana Kak Nugi? Udah tahu belum tentang mereka? Sekilas tahu lah ya. Jadi di Space Talk kali ini itu ada 3 narasumber Salma. Yang pertama itu ada Kak Ilham, Kak Riu, sama Helen. Halo kakak-kakak. Gimana Mas Ilham, Mas Riu, lama nggak muncul di konten Hima. Ya, akhirnya kita comeback. Mengobati rasa kangen saya dan Rio. Oke. Buat Helen kayaknya udah beberapa kali ikut kepanitiaan Hima juga ya. Iya, betul. Jadi narasumbernya itu sih Sal. Jadi buat topik yang bakal dibahas hari ini itu kuliah sambil kerja. Kak Ilham, Kak Riu, Helen itu punya kesamaan sih, itu kuliah sambil kerja. Nah, Mas Ilham kalau boleh tahu itu waktu kuliah nyambi kerja atau magang lebih tepatnya? Jadi sebelumnya aku ini mahasiswa arsitek pada umumnya yang mengejar IPK dan sebagainya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kok ternyata ini aku harus honestly speaking, kalau misalnya kuliah di arsi itu juga makan budget banyak. Apalagi waktu itu aku lagi seneng-seneng banget main keluar. Nah maka dari itu gimana nih caranya biar aku bisa keluar, tapi aku nggak ngambil uang yang dikasih atau yang disiapkan oleh orang tuaku gitu. Maka dari itu muncul rencana atau muncul planning kedepannya kira-kira gimana ya caranya aku biar bisa jadi punya keuangan sendiri gitu. Maka dari itu ya sementara itu waktu saat itu aku semester 2 masih nge-planning dulu. Nah kedepannya nanti akan aku jelasin. Mungkin selanjutnya bisa di yang lainnya. Coba silakan Kak, gimana? Aku sebenarnya nggak jauh beda sama Ilham sih. Kan awalnya kan juga yang kuliah tuh ya kuliah aja. Yang penting kan kewajiban ke orang tua terpenuhi gitu loh. Cuman dengan seiring jalannya waktu kan aku juga sering main, aku pengen beli ini. Kan nggak enak kan kalau minta terus sama orang tua. Kan masa udah gede masih minta gitu kan. Ya sebenarnya mungkin di satu sisi nggak apa-apa karena kan mungkin kita juga masih di bawah tanggung jawabnya mereka. Cuma kan kita sebagai anak kan juga mikir gitu loh, kayak gimana sih masa aku yang udah bisa nyari kerja sendiri harusnya malah masih minta-minta gitu. Terus awalnya itu sih sebenarnya, jadi kayak mulai nyari kerja kecil-kecilan. Mungkin nggak ada hubungannya dengan arsitektur tapi yang penting ada cuannya. Kalau Kak Helen? Kalau aku sendiri dari awal masuk tuh bener-bener nggak ada kepingin sambil kerja atau gimana. Soalnya kayak masuk kuliah kan pengennya nongkrong sama teman, main, terus nugas bareng. Tapi ternyata agak salah ya masuk arsi. Jadi kayak tugasnya lumayan, terus tiap UAS, tiap tugas gitu kan keperluan market, kertas tuh kan kayak sangat menipiskan uang jajan gitu kan. Jadi udah mulai dari situ kayak terus pas liburan juga kan lumayan, liburan 3 bulan gitu kan. Jadi kayak aduh
ngapain ya, jadi nyari kegiatan, salah satunya freelancing ini. Tapi sebelumnya Helen udah tahu belum kalau misal Hima itu juga nyediain bahan-bahan market kayak balsa dan lain-lain gitu? Sebelumnya jujur belum tahu, jadi kayak emang kan waktu zamanku juga kan online ya, jadi tuh kayak agak terbatas untuk kayak teman-temannya juga si circle itu aja, terus belum meranah ke teman-teman yang banyak gitu belum. Terus sampai akhirnya kebetulan temanku Hima, jadi kayak mulai tanya-tanya dan ternyata emang Hima nyediain itu dan cukup membantu sih menurut aku. Makasih buat Hima. Makasih Hima. Enggak bercanda. Terus kalau semisal Helen itu kan baru semester 3 ini mau ke semester 4 ya. Itu kan baru awal banget juga hitungannya. Cara membagi waktumu antara kuliah sama kerja gitu, ada kesusahan atau gimana? Kalau kesulitan tuh pasti ada Kak, aku ngerasain kayak awal-awal tuh kayak adaptasinya menurutku kayak agak susah menurut aku. Jadi kayak bingung gitu mau prioritasnya mana, tugas kuliah udah banyak, terus tiba-tiba freelance dateng yang kayak dadakan kan nggak. Kalau aku sendiri ngerasanya kayak kok nggak terjadwal, jadi freelance tuh datangnya tiba-tiba. Jadi kayak kalau nabrak atau gimana tuh bingung. Ini gimana yang harus diselesain duluan, jadi kayak sebenarnya udah tahu nih mau ngerjain yang mana-mana, cuman kan namanya dikerjakan gitu kan kayak aduh bingung mana dulu, terus belum kalau sifat-sifatnya Mager ya? Iya mager gitu, terus kayak aduh kok dari kemarin nugas terus kayak capek pengen istirahat, tapi ternyata puji Tuhan dapat freelance. Jadi kayak biasanya tuh dapat ujangan juga dari teman-teman, dari orang tua gitu, kamu aturin skala prioritas mana yang harus pilih-pilih dulu, ini yang deadline-nya terlebih dahulu tuh mana, jadi udah selesaiin itu dulu. Itu sih Kak. Ngomong-ngomong tadi bahas freelance, Iya. ya kan? Kalau boleh tahu itu freelance apa? Kalau aku sendiri drafter Kak. Drafter. Iya. PNSB ini berarti bagus. Masih ada revisi sih, nggak yang ini. Tapi yang nggak banyak kan? Ya, puji Tuhan. Kalau semisal Mas Ilham itu jadi apa ya Mas? Kalau boleh tahu? Jadi apapun yang menghasilkan uang. Jadi gini ceritanya. Ini kebetulan tahun ini aku sama Ryu itu lulus. Jadi mungkin aku layak untuk cerita tentang gimana caranya aku bisa survive dengan dapat cuan. Mungkin nanti Ryu bisa nambahin. Mungkin pengalamannya Ryu bagaimana. Jadi ceritanya tuh ini Nugroho sama Salma udah kerja atau udah freelance atau apapun itu? Kalau aku sempat yang kerja, tapi di luar ranah arsitektur juga. Itu buka usaha sendiri, tapi ya pada akhirnya bangkrut. Oke. Aku sih belum ya, karena mungkin karena aku masih semester 1 ya, jadi juga masih kayak masih baru. Nah, berangkat dari contoh kalian aja, karena kalian berdua ini ibarat kata ya kalau misalnya digabungin adalah pengalamanku waktu semester 2. Aku waktu itu punya pekerjaan yang mana pekerjaanku itu nggak bisa berjalan dengan baik dan tidak menghasilkan uang. Sama aku tuh masih ngerasa ini terlalu dini kalau aku misalnya menyemplung atau masuk ke dunia arsitek. Jadi ibarat kata bisa diklasifikasikan jadi ada dua kondisi, dimana kita ini menganggap karir atau menafsirkan karir ini sebagai apa? Apakah sebagai cara agar kita bisa dapat portofolio atau mempermudah kuliah kita seperti narasumber kita satu ini, atau untuk menghasilkan uang. Nah, kondisinya waktu semester 1 itu aku ada di posisi yang aku butuh uang. Jadi apapun aku secara quote-unquote ya aku lakuin gitu. Termasuk ini tidak untuk ditiru ya, joki. Nah, tapi tenang, bukan joki anak Unika. Jadi aku universitas lain yang kebetulan waktu itu aku capable untuk bisa gambar freehand dan lain sebagainya. Jadi apapun itu yang menghasilkan aku sikat gitu. Terus beranjak berjalannya waktu, aku merasa aku sudah layak. Terus aku dapat kepercayaan dimulai dari saudaraku. Aku mulai coba untuk ngelakuin freelance gitu. Kalau Ryu mungkin bisa menambahkan pengalaman mulai dari aku mulai freelance ya. Sebenarnya kalau aku tuh mulai kerja sebenarnya dimulai dari
karena aku sebenarnya kan nggak mau kuliah arsip. Jadi gimana caranya biar aku nanti keluar walaupun aku SA tapi nggak jadi arsip gitu loh. Nah justru aku mulai kayak buka open order buat ini desain vektor buat kartu dan sebagainya. Nah itu aku mulai buka itu ya 1-2 jalan sih, 1-2-3 jalan. Cuman lama-kelamaan tuh aku kayak masa aku nanti kuliah 4 tahun lamanya susah payah nggak tidur dan sebagainya, terbuang sia-sia dengan aku ingin mengikuti egoku buat jadi nggak mau jadi arsitek. Terus akhirnya ya mulai kayaknya semester 5 ke 6 deh. 5 ke 6 aku mulai mikir kalau mau jadi arsitek tuh aku butuh apa aja sih? Ya otomatis kan aku butuh gambaran secara tidak langsung bagaimana nanti kerjanya kan. Otomatis aku nyari info magang. Nah dari magang itu aku emang awalnya takut kalau ini yang salah gimana kan, aku juga kalau soal struktur bisa dibilang kan nggak terlalu memahami banget kan. Ya mungkin dasarnya aja. Cuman kalau yang kayak intermediate aku kurang memahami gitu kan. Nanti gimana, terus nanti temannya gimana, terus nanti kalau proyeknya ambruk gimana, soalnya mikir gitu. Terus ternyata setelah aku pikir aku coba gas aja, ternyata enggak. Di sana tuh kayak kita diajarin gitu loh, maksudnya ya aku akuin emang waktu itu aku sempat teter, gara-gara kan untungnya tuh online sih, jadi nggak yang terlalu capek banget, cuman teter ya gara-gara aku kurang bisa membagi waktu itu. Cuman dengan dibandingin ilmunya yang didapat, menurutku cukup worth it kalau kalian nih mau nyoba magang. Cukup worth it sih. Jadi dengan apa yang kalian dapat situ bisa diterapkan di kuliah nanti. Kan otomatis kan secara tidak langsung kan juga level up nih secara pelan-pelan gitu. Berarti Kak Rio waktu magang tuh ada kesulitan ya buat nge-manage waktu? Iya. Nah kalau sekarang tuh ada tips nggak ya buat kalau misalnya mau kuliah sambil kerja terus nge-manage waktunya tuh gimana? Kalau menurutku sih sebenarnya balik ke diri masing-masing ya. Jadi kayak kita gimana ngatur lagi yang diomongin jalan secara prioritas tadi itu penting. Cuman kan ya namanya manusia ya. Kadang kan kalau kita ngerjain kan pasti kan kayak aduh capek ya kan. Lanjutan lama-lama glosor ya kan. Terus sering terjadi. Aku juga sering ya. Ujungnya kan akhirnya nanti di akhir mesti kayak kita ngerjainnya hamin seminggu lah, hamin 1 lah dan sebagainya. Ya selain skala prioritas, menurutku yang penting tuh gimana kita ngatur fokus sih. Makanya fokus. Ya, kalau aku udah nentuin aku mau apa ya aku harus selesai dulu baru aku lainnya gitu. Jadi jangan kayak belum selesai aku ngambil yang lain, terus yang lain kan lama-lama kan itu kan malah numpuk di akhir kan. Iya. Kalau semisal Mas Ilham dulu waktu kuliah sambil kerja juga, entah itu freelance atau magang, itu juga ada kesulitan nggak Mas? Pasti, apalagi waktu itu aku juga ada tanggung jawab buat berormawa ya. Jadi masing-masing itu yang pada dasarnya anak-anak arsi itu punya kewajiban 2, yaitu tadi dapat cuan, tapi dia harus akademik juga oke. Nah aku juga ketambahan tanggung jawab, bukan mengeluh tapi aku pengen cerita aja. Jadi bener skala prioritas. Tapi pertanyaannya bagaimana cara kita bisa nentuin skala prioritas itu? Otomatis kan kalau misalnya ini ya pengetahuan sotoiku ya. Jadi dari 3 ini sebelum kita ACC atau sebelum kita komitmen dengan 3 hal ini, kita perlu yang namanya mapping. Nah ini mungkin teman-teman semuanya masih yang masih awal-awal semester, ini waktu yang tepat untuk kalian bisa nge-mapping. Oke, nggak apa-apa, berandai-andai dulu. Oke, di semester 5 aku udah mulai magang, semester 7 ke PAA aku udah mulai coba-coba freelance, terus semester awal aku perbaiki IPK atau perbaiki nilai-nilaiku. Dengan kayak gitu, kita udah bisa kayak manage dengan baik gitu loh. Karena yang pertama, urusan kuliah atau nilai akademik udah kita backup dulu, kita udah amanin dulu. Oke, kita bicara semester 1 sampai semester 5, kita bolehlah kita berkuliah atau ikut orma dan sebagainya gitu, karena kita udah itu hak kita untuk memakai fasilitas yang ada di arsitektur Unika gitu kan. Terus mulai berkembang, mulai masuk ke semester 6, 7 dan mulai ke PAA. Nah ini saatnya kita untuk cari nih kira-kira mau jadi arsitek yang seperti apa. Menurutku ya, pengetahuan kita dari semester 1 sampai semester 5 dan 6 ini udah cukup buat kita daftar magang dan sebagainya. Bahkan
ada special case mahasiswa semester 3 atau semester 4 tuh udah bisa ikut magang atau mungkin freelance. Nah, dengan kayak gitu kan aku udah tahu nih prioritasku di masing-masing fase itu apain aja gitu. Di fase pertama tadi aku kuliah dan juga ormawa, aku maksimalin. Terus di fase yang kedua aku coba untuk jejaring keluar, dan yang ketiga aku udah mulai ke profesional. Meskipun yang nggak profesional banget, dan aku kan karena nggak punya STRA dan lain sebagainya, kayak gitu. Maka dari aku sih kayak gitu sih cara buat nentuin skala prioritas. Oke, berarti buat Salma yang masih baru, itu mungkin tips dari Kak Aryu sama Kak Ilham itu bisa Mapping. dipakai. Iya, mapping. Aku juga kayak ke depannya juga bakal nge-mapping juga sih. Ngomong-ngomong, kamu ada rencana magang nggak? Belum tahu ya, tapi mungkin kalau liburan gitu kan aku nggak tahu ya mau ngapain. Juga kadang tuh kalau liburan diajak main sama temen gitu kan pasti keluar uang juga kan. Iya. Jadi kayak ya mungkin udah mulai kepikiran sih, apalagi gara-gara denger kakak-kakak gini tuh jadi Tertarik iya ya? tertarik. Sama. Tapi ya masih mikir-mikir juga gitu. Tapi jadi kepikiran nggak sih kayak kelebihan atau kekurangan gitu, mungkin bisa diceritain. Jadi siapa? Dari Kak Helen boleh? Nah, oke, dari aku. Kesulitan dulu kali ya, aku ngerasanya agak ini soalnya. Kalau kesulitan tuh aku rasain karena awal-awal tuh modal nekat gitu, jadinya tuh ya keteter tugas-tugas, terus kayak waktu tidurnya otomatis tambah makin berantakan gitu, jadi kayak bingung kan mau yang mana dulu yang dikerjain. Terus juga waktu waktu main sama temen-temen tuh ya yang dulu semester awal-awal tuh masih kayak kerjaannya kuliah terus main gitu kayak Kunang-kunang. iya bener, kuliah main ada kegiatan sama teman-teman full gitu, terus dapat freelance ini itu jadi kayak mengurangi teman-teman, sorry nggak bisa main dulu kayak gitu. Terus kalau keuntungannya menurut aku ini sih ngebantu banget untuk kayak beli bahan-bahan kita sendiri buat market, kertas gitu, lumayan tidak menipiskan uang jajan, jadi uang jajan bisa dipakai buat yang lain gitu sih menurut aku. Kalau misal dari Mas Ilham sama Mas Ryu gimana nih Mas? Udah sepaket. Iya, Udah sepaket. Soalnya jawabannya bodoh. Zamannya sama, oke. Sama. Kalau aku sih kekurangannya ini ya, kalau deadline-nya barengan sih. Mas kan kalau di kuliah kan dulu kan waktu aku PA kan aku juga nyambi juga. Itu waktu deadline-nya kejar-kejaran tuh kayak gak bisa nafas gitu, kayak capek banget, aku pengen tidur sebenarnya tapi nggak bisa. Ya itu kekurangannya. Terus kalau kelebihannya ya buat jajan bisa, kalau kalian pengen apa kan nggak perlu mah aku mau ini kan, kayak udah aku beli. Terus kalau misal mau ngadu pacar atau mau ngadu teman kan, dan kita pasti kan ngasih kan kadang Kita nggak orang punya, tua juga itu buat semuanya maksudnya. Orang tua kan kadang kalau mau minta kan masa mau ngadu minta, Iya. lebih gimana ya, mualinya lebih enak sih menurut gue. Nggak ada rasa nggak enak sama orang tua apa gimana kan, uang Bebas kalau mau ngeluarin uang sendiri gitu ya. kan, karena itu uang kita kan. Ya, kalau aku sih karena kita bertiga termasuk kalian termasuk ras yang sama ya. Jadi menurutku hampir sama sih. Cuman mungkin aku mau menambahkan keuntungannya ya. Keuntungannya ya jelas tadi kita tahu apa yang akan kita lakukan atau kita tahu apa yang akan kita hadapi ketika kita besok lulus dengan kita bekerja dalam tanda kutip ini bekerja. Terus yang kedua, tentunya sebuah kebanggaan atau kehormatan tersendiri buat orang tua kita atau saudara-saudara kita. Kalau misalnya, bayangin aja deh misalnya Nugroho kumpul keluarga gitu, terus tiba-tiba kamu udah bisa menyampaikan pencapaianmu kalau kamu tuh udah intensif lah atau udah mulai freelance dan sebagainya. Itu kayak menurutku sebuah kebanggaan sih kalau misalnya ketemu. Tapi aku mau ngomong soal keburukannya juga. Hampir sama, tapi lebih spesifik. Karena kalau misalnya kita ada dihadapkan di dua situasi yang bertabrakan tentang karir dan juga akademik, pasti ada satu yang nggak maksimal. Nggak tahu ya, ini yang terjadi di aku sih. Karena sebagus-bagusnya tadi cara kita untuk memanajemen, pasti ada yang harus kita rem sedikit. Iya. Ada yang harus kita rem sedikit. It's okay gitu loh, karena kita nggak harus semaster itu kok di dua hal ini. Nah ini kayaknya
kesadaran yang perlu kita tahu dulu di awal gitu. Kalau misalnya kuliah sama kerja itu adalah hal yang spesial dan belum tentu semua mahasiswa bisa dapat. Kalau kita bisa didapat di dua ini, terus kita merasa gagal karena kita keteteran, ini ketabrak dan sebagainya, it's okay gitu. Karena kita untuk capai di sini aja belum tentu semua orang bisa gitu. Iya. Terus untuk mencegah hal stres atau tabrakan terus kita jadi drop dan lain sebagainya, aku menyarankan buat mungkin Nugroho yang masih jomblo ya, cari pacar anak arsitek atau ya cari pacar anak arsitek atau teknik sipil. Itu membantu Banget. itu ngebantu banget karena kalian bisa nugas including ngedit. Nah, itu kan sesuatu hal yang lucu gitu. Jarang sih. Nugas date jadinya. Ya. Kayak gitu. Kalau gitu sih dari aku sih enak. Oke. Berarti salah satu cara buat ngilangin stres itu cari pacar. Tapi kenapa gimana gitu? Ngomongnya Kenapa? Cari pacar, tapi ya susah juga sih. Susah sih. Terus mungkin Mas Ilham itu ada saran, misalkan aku itu udah ada rencana kalau semisal aku tuh liburan semester ini itu sebenarnya aku pengen magang. Tapi belum tahu aku pengen magang kemana, terus jadi apa juga di tempat magang itu. Mas Ilham mungkin ada saran yang cocok atau gimana? Oke, sebelumnya kamu mau magang atau intern ini untuk apa? Ada loh intern yang dibayar paid internship, atau ada loh internship yang memang ya udah kita cuman jadi asisten arsitek aja di sana dengan project real gitu. Nah, kamu mau ke arah yang mana nih? Kalau semisal aku sendiri sih lebih ke yang nyari pengalaman sebenarnya. Tapi kalau semisal dapat cuan juga itu bonus ya. Betul. Ya, aku setuju sama jawaban itu. Jadi yang perlu disiapkan pertama, ini Nugroho semester berapa? Ini semester 5 ke semester 5 dan semester 6. Otomatis project-project secara grafis udah ada ya. Maksudnya project yang bisa dipamerkan di portofolio udah ada ya. Ada. Nah, ini mungkin warning buat teman-teman arsitek yang masih semester 1 atau mungkin mau masuk ke prodi arsitek. Nah, ini perlu yang namanya nge-prepare ke depannya apa aja nih yang mau aku siapkan gitu. Salah satunya adalah portofolio itu tadi. Jadi saranku sih kamu recap semua pencapaian kamu, atau apalagi kamu juga suka fotografi. Nah, itu bisa kamu masukkan ke portofolio dan sebagainya. Terus, nah ini mungkin ini rahasia yang udah umum lah mungkin. Jadi cara biar kita bisa masuk ke tempat magang tanpa kita harus nunggu dipanggil dan sebagainya adalah orang dalam. Betul. Mungkin bahasa halusnya adalah kita mulai keep in touch dengan alumni. Terus kita keep in touch dengan kakak tingkat dan lain sebagainya. Nah, itu kayaknya bakal membantu kita. Apalagi kita udah pede nih sama desk yang udah kita siapkan. Oke, misalnya asumsikan aku kakak tingkat. Kamu kakak tingkat, aku Nugroho. Mas, aku udah punya nih. Aku udah punya recapku dari semester 1 sampai semester 5. Nih aku juga menguasai AutoCAD dan sebagainya, aku bisa kok bantu gini dan sebagainya gitu. Bisalah aku 3 bulan atau apapun itulah tenggat waktu yang diberikan, aku bisa bantu. Karena rasio untuk diterimanya menurutku cukup besar sih kalau misalnya kita sesopan itu ya, maksudnya kita tentunya yang sopan ya, juga ada longanda, lur, oke, ada tahu gitu. Info locker. Nah, gitu. Apalagi ngeceknya pakai P gitu ya. Nah, P. Gitu. Kalau misal dari Mas Ryu juga sama atau gimana? Soal buat saya nggak Iya. pakai ya. Menurutku balik lagi ke diri kamu sih. Maksudnya dipikirin lagi, kamu pengennya yang kayak gimana. Jangan sampai kayak kamu tanya-tanya terus akhirnya kamu ikut pengennya temenmu nih, nggak ikut dari dirimu sendiri kan. Jadi kan kalau tiap orang kan pasti yang dicari kan beda-beda kan. Ada yang pengen lebih ke strukturnya, ada pengen yang lebih ke desainnya. Nah itu dikenalin aja dirimu sendiri. Nanti kalau misal
oh aku lebih cocok nih di bagian yang desain aja. Ya udah nanti kamu masuk ke yang biro arsitek gitu-gitu. Kan kalau kamu yang lapangan mungkin cari ke yang Real estate mungkin. ya real estate bisa gitu. Oke, sorry, aku mau nambahin sebelumnya kenapa harus internship? Kenapa kamu mau magang? Lebih buat yang tadi udah tak bilang sih Mas, buat nyari pengalaman sih. Oke. Sebenarnya kalau semisal saudaraku ada yang minta tolong buat buatin 3D kantornya itu udah sih, ini sambil jalan udah tak lakuin. Cuman kalau semisal ke tempat magang atau internship itu kan kayak lebih ke ngerasain dunia kerja yang kayak gimana. Work as a team lah ya. Iya. Oke, ya. Itu alasan yang tepat sih, karena perbedaan mungkin nanti Helen bisa nambahin ya. Perbedaan freelance sama internship itu, di internship kita diajarin untuk jadi tanda kutip bawahan. Ini sorry ya, quote unquote bawahan. Bagian saja. Bagian part of ya, kita jadi part of-nya. Nah, dengan kayak gitu kita bisa tahu rasanya atau feel-nya atau bagaimana cara memimpin sebuah project dengan cara kita ngelihat prinsipal kita waktu kita internship. Oke, aku ralat ya, tadi bukan bawahan tapi part of ya. Sorry. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya buat Kak Helen nih, soalnya kan aku masih semester awal juga. Kalau Kak Helen tuh bisa dibilang masih semester awal ya buat magang. Kalau misalnya buat semester awal tuh ada saran nggak kira-kira kerjanya apa? Kalau dari aku sendiri waktu ngambil keputusan untuk freelance itu tuh kayak mikir lagi kira-kira waktunya bisa nggak ya. Terus kenapa sih aku pengen terjun untuk ke freelance ini? Dari aku tahu mau apa, terus akhirnya terus mutusin untuk nyari kegiatan sampai akhirnya untuk ke freelance itu bisa sih, maksudnya selama kamu ada keinginan boleh dicoba-coba. Kayak bener kata Kak Rio sama Kak Ilham, relasi yang tadi sebelumnya itu orang dalam lah istilahnya, atau mulai dari keluarga-keluarga yang minta tolong kayak Kak Nugi itu juga bisa tahapan-tahapan sebelum kita beraniin ke freelance gitu. Jadi menurut aku tuh kayak aku mikirnya gini, nggak tahu ini pikiran salah atau bener, mungkin bisa dikoreksi. Nekat boleh, tapi selagi kita punya kepedean, terus maksudnya skillnya juga memumpuni gitu, nggak apa-apa. Dan waktu itu jujur awal-awal tuh nekat, tapi karena dukungan juga dari orang sekitar sama pengalaman aku yang sebelumnya, jadi itu membantu banget sih untuk aku. Jadi mungkin bisa curhat-curhat ke teman atau orang-orang terdekat mengenai arsitektur, ini bisa membantu. Ini nih, waktu magang, kerja atau freelance itu ada nggak hal yang paling kayak pas itu tuh kayak pusing banget gitu, karena kayak misalnya deadline-nya pada nabrak lah atau gimana gitu, mungkin bisa diceritain. Aku ya, kalau aku waktu zaman tuh tugas besar sebelum UAS itu kan kayak banyak, dan aku sistemnya sama kayak Karyu, jadi ngerjain tuh agak mendadak. Nah itu membantu banget, idenya langsung muncul biasanya kalau mendadak. Dan gara-gara yang kebiasaan belum dibangun dengan baik, jadi ya udah tugas ngerjain mepet deadline, terus sibuk-sibuk, terus tiba-tiba dikontak, kalian ada freelance gitu kan. Ya udah mau nggak mau pada saat itu bener kata Kak Ilham juga harus ngorbanin sampai bener-bener setiap asistensi tuh ada aja gambar yang direvisi, kayak akhirnya berpengaruh sama akademiku, dan bisa dibilang waktu itu sempat turun nilainya. Cuman dosennya baik, akhirnya mulailah kayak dikasih tambahan gitu. Terus ya udah pelan-pelan mulai kayak sempet bisa dibilang stres, tapi itu stresnya gara-gara kesalahan sendiri juga sih, karena belum bisa memaksimalkan kedua itu, ditambah sikap yang aku ngerasa diriku sendiri tuh kayak ini tuh sebenarnya udah oke, tapi tuh kayak masih kurang, jadi tuh kayak nggak puas sama diri sendiri, malah kayak kok gini ya, kok malah aku udah dapetin freelance yang buat nyicil bahan-bahan kebutuhanku, tapi malah kenapa akademiku turun gitu. Terus dari situlah mulai kayak ngerasa
hampir mau nyerah, maksudnya nyerahnya itu dalam arti kayak udahlah kuliah aja deh, nggak usah freelance. Cuman ya balik lagi, support systemku puji Tuhannya mendukung, jadi orang-orang sekitar tuh kayak nyemangatin, terus juga banyak teman-teman dulu yang mau ngebantu nge-backup tugas pada saat itu, jadi gitu deh. Saling tolong menolong. Iya betul. Tapi berarti support sistemnya harus kenceng ya? Iya, Kenceng. walaupun nggak punya pacar tapi support sistemnya harus kenceng. Kembali lagi ke topik Kembali lagi pacar. pacar. Jadi mungkin buat aku sama Helen, mari kita cari pacar. Ayo. It works. Kalau misal dari Mas Ilham sama Mas juga pernah ngalamin yang sampai budrek pol gitu atau Jabar nggak? Tuh, pernah. Karena ya kembali lagi kita ini ada di satu rumah yang sama, dengan pengetahuan ketika kita masuk kita tuh sadar bahwa oke, kedepannya tuh aku bakal banyak tugas, banyak pengeluaran, banyak hal yang harus aku prepare. Mungkin aku bisa meminimalisir itu sih, karena emang dari awal udah ada mindset ini nggak kayak kuliah. Ini kita kuliah, kita semua di sini kuliah di rumah yang spesial. Jadi kita nggak mungkin bisa nyamain cara, atau kita nggak bisa nyamain ritme ketika kita ada di sini dengan prodi atau universitas lain. Karena memang ini unik atau spesial gitu kita di sini. Jadi ya pernah banget, dan itu benar-benar menguras energi banget. Tapi alhamdulillah aku bisa ngelewatin itu sama teman-teman yang lain. Kalau aku sebenarnya juga kurang lebih ceritanya tuh hampir sama kayak Helen sama Ilham. Dimana aku ngiyain yang ngambil kerja, tapi di satu sisi juga aku masih ada tanggung jawab nih di kuliah gitu loh. Jadi aku sebenarnya kayak nggak mau ngelepasin salah satunya. Jadi gimana caranya biar dua-dua ini berjalan dengan lancar gitu kan. Cuman sebenarnya juga salahku ya, karena di dalam perjalanannya itu aku tidak fokus kepada dua hal ini. Jadi kayak semisal lagi ngerjain nih, tiba-tiba teman ngechat, yuk main info dulu. Kan saya sebagai teman yang baik, tetap menemani kan, ya, tetap temani dulu terus gitu. Terus akhirnya ya mundur lagi. Sebenarnya yang hari itu pengen selesai ini, tapi ya mundur lagi. Gitu. Sebenarnya batal gara-gara itu sih sebenarnya. Jadi ya menurutku jangan takut buat nolak. Kalau semisal emang kamu posisi gak bisa, ya udah ditolak aja. Jadi ukur dirimu sendiri gitu loh. Jadi semisal emang udah mentok, udah gimana, Mas maaf gak bisa dulu nerima kerjaan apa gimana. Jadi gak ada salahnya kok buat nolak. nolak kerjaan gitu ya? Ya maksudnya kalau emang daripada kamu ujungnya malah mengecewakan dia, mengecewakan orang tuamu, mending ya udah nggak dulu deh. Gitu. Aku mau ini dulu. Tapi kalau semisal lagi butuh cuan banget itu nolak temen gitu atau gimana? Susah ya? Enggak sih. Enggak, tetap ya kalau misalnya teman ngajak main ya bisa nih. Kalau mau ngalahi ya nongkrong, tapi kamu sibuk sendiri sama laptop. Oh, jadi tetap gitu. Kumpul. Tetap gitu kumpul, ya? Cuman sibuk sendiri sama laptop gitu. Ya mesti ada yang dikorbanin sih pasti. Antara waktu mainmu atau jam tidurmu mesti. Itu nggak sambil kerja kayaknya juga iya sih. Arsitek gitu ya. Kuliah ngorbanin waktu tidur juga kan. Mungkin itu dulu. Makasih kakak-kakak. Makasih Helen. Buat Sobat Space, jangan sedih karena nanti juga bakalan ada episode Space Talk selanjutnya gitu. Dengan tentunya ya narasumber yang beda ya juga. Mungkin MC yang beda. Jadi kita mungkin nggak jadi MC lagi ya. Mungkin kita. Jangan apa. Boleh ya. Mungkin Mas Ilham sama Mas Ryu kangen. Iya, bisa. Jadi makasih Kak Ilham, Kak Ryu, Kak Helen buat waktunya dan buat udah ngisi Space Talk. Makasih juga buat Sobat Space yang udah stay tune dengerin Space Talk kali ini. Sayangnya aku sama Salma harus pamit undur diri. Jangan lupa follow IG, Spotify sama YouTube-nya Bima juga. Bye bye.